Nama saya Rizky Afiarawati. Halo, saya Afra Bonarasati. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ganitia Sanjani Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Amri Afiatul Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zelia Albizia Fitri Astuti. Selanjutnya adalah polusi logam berat zinc (Zn) atau seng. Polusi ini berasal dari beberapa sumber, yakni yang pertama ada kegiatan industri, yaitu industri dari pengolahan seng tersebut, kemudian ada kegiatan pertambangan, kemudian yang selanjutnya ada pertanian, yaitu penggunaan pestisida ataupun pupuk yang mengandung seng, kemudian yang selanjutnya ada limbah rumah tangga, yakni penggunaan deterjen atau pembersih rumah lainnya yang mengandung seng. Salah satu limbah dari pengolahan industri logam berat Zn adalah debu yang dihasilkan dari pengolahan seng. Nah, apabila debu yang dihasilkan ini tidak ditangani dan langsung dibuang ke perairan, maka akan menimbulkan beberapa dampak buruk bagi lingkungan. Beberapa dampak buruk yang dihasilkan dari pencemaran logam berat Zn ini di perairan adalah yang pertama ada permasalahan dalam ekosistem, di mana Zn ini dapat beracun bagi ikan, kemudian fitoplankton atau organisme laut lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada masalah kesehatan bagi manusia, di mana ikan yang mengonsumsi logam berat Zn akan semakin lama apabila kita konsumsi dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada kita. Kemudian yang selanjutnya ada permasalahan pada ekosistem atau rantai makanan. Salah satu cara penanganan dalam mengatasi polusi logam berat zinc ini sendiri dapat diatasi dengan cara mendaur ulang limbah yang dihasilkan dari industri logam berat zinc. Nah, ini adalah salah satu contoh perusahaan dari Belgia, yakni Resinal, yang mana mereka mendaur ulang limbah-limbah logam Zn untuk didaur ulang kembali menjadi logam Zn yang dapat digunakan kembali. Maka penting bagi industri pengolahan logam zinc untuk menimbang-nimbang bagaimana cara pengelolaan limbah seng yang mereka kelola, dan penting untuk kita untuk mengurangi polusi logam Zn ini dengan mengurangi beberapa produk yang sekiranya mengandung logam berat Zn seperti pupuk, pestisida, deterjen, atau yang lainnya yang dapat mencemari perairan. Kemudian kita juga dapat menghindari konsumsi ikan yang terpapar oleh polusi logam Zn. Polusi ion logam Fe. Polusi ion logam Fe ini terjadi ketika air tercemar oleh ion logam besi atau Fe. Ion logam Fe dapat berasal dari berbagai sumber, misalnya industri, pertanian, dan juga limbah rumah tangga. Sumber polusi ion logam Fe yang pertama adalah pada bidang industri, seperti contohnya industri peleburan logam, industri tekstil, dan industri kimia yang menjadi sumber utama polusi ion logam Fe atau besi. Kemudian pada bidang pertanian, penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan juga dapat mencemari air dengan ion logam Fe. Kemudian limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga yang mengandung deterjen dan produk pembersih lainnya dapat mencemari air dengan ion logam Fe. Kemudian dampak polusi ion logam Fe. Polusi ion logam Fe dapat berdampak buruk bagi kehidupan air. Misalnya meracuni ikan dan hewan air lainnya, mengganggu pertumbuhan dan reproduksi biota air, mengubah kualitas air dan membuatnya menjadi tidak layak minum, kemudian menyebabkan pendangkalan dan eutrofikasi pada badan air. Apa yang harus kita lakukan terhadap polusi ion logam ini? Yang pertama adalah pengolahan limbah.
Industri dan rumah tangga harus mengolah limbah mereka dengan benar sebelum dibuang ke perairan. Kemudian, penggunaan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan. Petani harus menggunakan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan untuk mengurangi pencemaran air. Kemudian, peningkatan kesadaran masyarakat. Masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya tentang bahaya polusi ion logam Fe dan pentingnya menjaga kelestarian air. Polusi logam mangan di perairan dapat terjadi akibat aktivitas industri dan urbanisasi seperti yang ditemukan di perairan Pantai Marunda, Teluk Jakarta. Limbah industri dari kawasan Jabodetabek masuk ke perairan melalui Sungai Tiram, mengendap di sedimen dasar dan berpotensi mencemari perairan. Penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi mangan di lapisan sedimen bervariasi dengan konsentrasi tertinggi ditemukan di lapisan bawah sedimen. Selain itu, mangan memiliki korelasi positif dengan fraksi lumpur, menunjukkan akumulasi pada partikel sedimen yang lebih halus. Penyebab utama polusi logam mangan di perairan Indonesia berasal dari beberapa sumber, terutama aktivitas manusia. Beberapa penyebab utamanya diantaranya: pertama, limbah industri. Kedua, limbah rumah tangga. Ketiga, pertanian. Keempat, erosi alamiah. Pencegahan polusi logam mangan di perairan dapat dilakukan melalui beberapa langkah yang melibatkan teknologi dan perubahan kebiasaan manusia. Berikut beberapa metode yang direkomendasikan untuk mencegah dan mengurangi polusi logam mangan di perairan Indonesia. Antara lain, pertama, instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Setiap industri diwajibkan memiliki dan mengoperasikan IPAL untuk mengolah limbah sebelum dibuang ke lingkungan. IPAL mampu mengurangi konsentrasi logam berat termasuk mangan dalam air limbah industri. Kedua, fikoremediasi. Menggunakan mikroalga untuk bioremediasi logam berat. Mikroalga memiliki kemampuan untuk menyerap dan mengakumulasi logam berat dari air sehingga dapat menurunkan konsentrasi logam mangan di perairan secara efektif. Proses ini melibatkan biosorpsi dan tek aktif oleh sel mikroalga. Ketiga, pengelolaan limbah rumah tangga dan pertanian. Mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dalam rumah tangga dan pertanian yang dapat berkontribusi pada polusi logam berat. Pengelolaan limbah yang baik dan penggunaan alternatif yang lebih ramah lingkungan sangat dianjurkan. Keempat, edukasi dan regulasi. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya polusi logam berat dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan perairan. Pemerintah juga perlu memperketat regulasi terkait pembuangan limbah industri dan rumah tangga ke perairan. Kelima, monitoring dan penegakan hukum. Melakukan pemantauan berkala terhadap kualitas air dan sedimen di perairan yang berpotensi tercemar. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pembuangan limbah ilegal juga penting untuk mencegah polusi. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, polusi logam mangan di perairan dapat dikurangi dan menjaga ekosistem perairan tetap sehat serta aman bagi kehidupan biota air dan manusia. Nikel merupakan logam berwarna putih keperakan. Nikel digunakan dalam pembuatan banyak produk seperti handphone, stainless steel, dan baterai mobil listrik, sehingga permintaan logam nikel di pasar dunia ini terus meningkat. Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia, namun dengan adanya penambangan nikel yang sangat besar di Indonesia ini juga berdampak buruk terhadap ekosistem di sekitarnya. Seperti yang terjadi di Pulau Balengki yang merupakan tempat tinggal bagi suku Bajo.
yang dikenal sebagai penyelam bebas terbaik di dunia. Karena adanya polusi ion logam nikel di perairan, menyebabkan kerusakan ekosistem laut di sekitar Pulau Balenggi. Ikan banyak yang mati sehingga nelayan asli Bajo hanya mendapatkan sedikit tangkapan ikan dibandingkan sebelum-sebelumnya. Hal ini sebab polusi tambang nikel terbuka. Ketika hujan turun, sedimen terbawa ke laut, mengubur terumbu karang yang menjadi tempat hidup ikan dan biota laut lainnya. Merkuri adalah logam berat yang banyak digunakan dalam berbagai aktivitas industri, termasuk pertambangan emas dan pembuatan produk elektronik. Sayangnya, penggunaan merkuri yang tidak terkendali dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, khususnya perairan. Merkuri dapat masuk ke perairan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui limpasan air yang membawa partikel merkuri dari lokasi pertambangan atau pabrik. Selain itu, merkuri juga bisa dilepaskan ke atmosfer melalui pembakaran batu bara yang kemudian jatuh ke permukaan air melalui hujan. Setelah merkuri masuk ke perairan, ia dapat berubah menjadi bentuk yang lebih beracun, yaitu metil merkuri, melalui proses yang dilakukan oleh bakteri. Metil merkuri sangat berbahaya karena dapat terakumulasi dalam tubuh organisme perairan seperti kerang dan ikan, melalui proses yang dikenal sebagai bioakumulasi. Ketika organisme yang lebih besar, termasuk manusia, mengonsumsi ikan yang terkontaminasi, merkuri tersebut akan terakumulasi lebih lanjut dalam tubuh mereka. Fenomena ini disebut biomagnifikasi. Pencemaran merkuri di perairan memiliki dampak serius bagi kesehatan manusia. Paparan merkuri, terutama metil merkuri, dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf, gangguan perkembangan otak pada janin dan anak-anak, serta berbagai masalah kesehatan lainnya, seperti gangguan kardiovaskular. Teluk Jakarta merupakan salah satu kawasan perairan yang mengalami pencemaran merkuri yang cukup parah. Salah satu indikator pencemaran ini adalah keberadaan kerang hijau yang tercemar merkuri. Kerang hijau merupakan organisme filter feeder, yang berarti mereka menyaring air untuk mendapatkan makanan, sehingga mereka rentan terkontaminasi oleh polutan yang ada di dalam air termasuk merkuri. Kerang hijau di Teluk Jakarta telah ditemukan mengandung kadar merkuri yang tinggi. Merkuri yang terakumulasi dalam tubuh kerang ini tidak hanya mengancam kesehatan kerang itu sendiri, tetapi juga berdampak pada manusia yang mengonsumsinya. Untuk mengurangi dampak pencemaran merkuri, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Ini termasuk pengawasan yang ketat terhadap penggunaan merkuri dalam industri, peningkatan teknologi pengolahan limbah, serta edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya merkuri dan cara mengurangi paparannya.